Di belantara Afrika yang luas, sebuah kisah tragis sedang berlangsung. Ini adalah cerita tentang badak putih utara, salah satu mamalia terbesar di planet ini, yang kini berada di ambang kepunahan total. Bayangkan, dari ribuan ekor yang pernah berkeliaran bebas, kini hanya tersisa 2 ekor saja di seluruh dunia. Ya, kalian tidak salah dengar, hanya 2, namanya Najin dan Fatu. Ibu dan anak yang hidup di bawah pengawasan ketat 24 jam sehari di Ol Pejeta Conservancy, Kenya. Mereka adalah 2 individu terakhir dari spesies mereka, penjaga terakhir dari sebuah garis keturunan kuno. Bagaimana kita bisa sampai pada titik sekritis ini? Mari kita putar waktu kembali. Dahulu kala, badak putih utara mendominasi lanskap Afrika Tengah. Mereka adalah raksasa lembut yang memainkan peran penting dalam ekosistem, membentuk padang rumput dengan kebiasaan merumput mereka. Namun, keagungan mereka justru menjadi kutukan. Permintaan yang gila ini memicu gelombang perburuan liar yang brutal dan tak terkendali. Pada tahun 1960-an, populasi mereka masih diperkirakan sekitar 2.000 ekor. Namun, dekade-dekade berikutnya menjadi saksi pembantaian massal, perang sipil, dan ketidakstabilan politik di habitat mereka memperburuk situasi. Para pemburu liar yang seringkali dilengkapi dengan senjata otomatis dan teknologi canggih memburu badak-badak ini tanpa ampun. Pada tahun 1980-an, jumlahnya anjlok drastis hingga hanya tersisa sekitar 15 ekor saja. Upaya konservasi yang mendesak berhasil sedikit menstabilkan populasi, membawanya kembali ke angka 30-an. Namun, itu hanyalah jeda sesaat sebelum badai berikutnya datang. Gelombang perburuan liar kedua pada awal tahun 2000-an menjadi pukulan telak yang mematikan. Kali ini, para pemburu lebih terorganisir dan lebih kejam. Satu persatu, badak-badak terakhir di alam liar lenyap. Pada tahun 2008, badak putih utara secara resmi dinyatakan punah di alam liar. Harapan terakhir spesies ini kemudian bergantung pada beberapa ekor yang tersisa di kebun binatang di Republik Ceko dan Amerika Serikat. Disinilah sebuah nama menjadi simbol global bagi perjuangan ini. Sudan adalah badak jantan terakhir di planet ini. Pada tahun 2009, ia bersama 3 badak lainnya, termasuk Najin dan Fatu, diterbangkan dari kebun binatang di Ceko ke Ol Pejeta Conservancy di Kenya. Harapannya, lingkungan alami Afrika akan merangsang mereka untuk berkembang biak. Seluruh dunia menahan napas, berharap pada keajaiban. Namun, keajaiban itu tidak pernah datang. Usia tua dan masalah kesehatan menghalangi mereka untuk bereproduksi secara alami. Sudan menjadi selebriti dunia tanpa ia sadari. Fotonya dijaga oleh para ranger bersenjata, menjadi viral dan menyentuh hati jutaan orang. Ia menjadi duta bagi spesiesnya, pengingat yang kuat tentang kerusakan yang disebabkan oleh keserakahan manusia. Pada tahun 2018, dengan berat hati, dunia mengucapkan selamat tinggal kepada Sudan. Ia meninggal pada usia 45 tahun, membawa serta harapan terakhir untuk perkembangbiakan alami. Kematian Sudan menandai akhir dari sebuah era, meninggalkan Najin dan Fatu sebagai 2 betina terakhir. Apakah ini akhir dari cerita? Ternyata tidak. Ketika alam berkata tidak, sains mencoba menjawab ya. Kematian Sudan justru memicu salah satu proyek konservasi paling ambisius dan futuristik dalam sejarah. Para ilmuwan tidak menyerah. Mereka memulai sebuah misi yang terdengar seperti fiksi ilmiah.
membangkitkan kembali badak putih utara melalui teknologi reproduksi berbantu. Proyek ini yang dipimpin oleh konsorsium internasional bernama Biorescue adalah sebuah keajaiban rekayasa genetika dan biologi. Begini cara kerjanya. Pertama, para ilmuwan dengan hati-hati mengambil sel telur dari Najin dan Fatu. Ini adalah prosedur yang sangat berisiko dan rumit, mengingat betapa berharganya kedua hewan ini. Sel telur yang berhasil diambil kemudian dibawa ke laboratorium khusus di Italia. Di sana, sel telur ini dibuahi secara in vitro atau yang kita kenal sebagai program bayi tabung. Tapi sperma siapa yang mereka gunakan? Untungnya, sebelum Sudan dan badak jantan lainnya mati, para ilmuwan telah berhasil mengumpulkan dan membekukan sampel sperma mereka. Sperma beku inilah yang sekarang menjadi kunci untuk menciptakan embrio baru. Hingga saat ini, tim Biorescue telah berhasil menciptakan lebih dari 30 embrio badak putih utara. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, sebuah secercah harapan di tengah kegelapan. Namun, menciptakan embrio hanyalah langkah pertama. Najin dan Fatu sendiri tidak dapat mengandung bayi hingga lahir karena usia dan masalah kesehatan. Jadi, para ilmuwan membutuhkan ibu pengganti. Disinilah kerabat terdekat mereka, badak putih selatan, masuk ke dalam cerita. Badak putih selatan adalah subspesies yang berbeda, namun secara genetik cukup mirip. Populasi mereka, berkat upaya konservasi yang sukses, kini mencapai ribuan ekor. Rencananya adalah menanamkan embrio badak putih utara ke dalam rahim badak betina putih selatan yang sehat. Betina ini akan bertindak sebagai ibu pengganti, mengandung dan melahirkan bayi badak putih utara. Tentu saja, ini tidak semudah kedengarannya. Transfer embrio pada badak adalah prosedur yang belum pernah berhasil sebelumnya dan penuh dengan tantangan. Tim harus menyempurnakan tekniknya, memastikan waktu yang tepat, dan berharap tubuh induk pengganti akan menerima embrio tersebut. Ini adalah pertaruhan dengan taruhan yang sangat tinggi. Setiap langkah adalah terobosan baru dalam ilmu pengetahuan. Tapi para ilmuwan tidak berhenti di situ. Mereka juga melihat lebih jauh ke masa depan. Mereka sedang menjajaki teknologi sel punca yang lebih revolusioner. Idenya adalah mengambil sel kulit yang telah diawetkan dari selusin badak putih utara yang berbeda, lalu mengubahnya di laboratorium menjadi sel punca. Sel punca ini kemudian dapat diarahkan untuk berkembang menjadi sel telur dan sperma. Jika berhasil, teknik ini akan membuka kemungkinan yang luar biasa. Ini tidak hanya akan menciptakan lebih banyak embrio, tetapi juga akan mengembalikan keragaman genetik yang sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup jangka panjang spesies ini. Bayangkan, kita bisa menciptakan badak baru dari sel kulit badak yang telah lama mati. Ini adalah perpaduan antara konservasi dan teknologi canggih yang benar-benar menakjubkan. Kisah badak putih utara adalah sebuah pelajaran pahit. Ini adalah cermin yang memantulkan dampak destruktif dari tindakan kita terhadap alam. Namun, di saat yang sama, ini juga merupakan kisah tentang harapan, ketahanan, dan kecerdasan manusia yang luar biasa. Perjuangan untuk menyelamatkan Najin dan Fatu serta warisan genetik spesies mereka telah mendorong batas ilmu pengetahuan. Proyek ini bukan hanya tentang menyelamatkan satu spesies, ini adalah simbol perjuangan yang lebih besar untuk melindungi keanekaragaman hayati di planet kita. Keberhasilannya bisa menjadi cetak biru untuk menyelamatkan spesies lain yang terancam punah. Namun, kegagalannya akan menjadi pengingat abadi tentang apa yang bisa hilang selamanya. Saat ini, Najin dan Fatu terus merumput dengan damai di bawah langit Kenya, tidak menyadari drama ilmiah global yang berpusat pada mereka. Mereka adalah sisa dari dunia yang telah hilang.
sekaligus menjadi benih untuk masa depan yang mungkin masih bisa kita ciptakan. Nasib badak putih utara sekarang tidak lagi berada di tangan alam, tetapi di tangan para ilmuwan di laboratorium dan di tangan kita semua. Kita semua memiliki peran untuk memastikan bahwa kisah mereka tidak berakhir sebagai sebuah tragedi, tetapi sebagai sebuah keajaiban kelahiran kembali. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk menyebarkan kesadaran tentang isu ini, karena setiap suara berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.